yang memuji Soekarno makhluk, bahkan anaknya busuk pun memujinya, mengalahkan Nabi Muhammad. Ya, ada anak Bung Karno namanya busuk, dia memuji Soekarno, bahkan mengalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang itu perkataan busuk, ya, busuk. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masyarul aba wal habaib wal ummahat wal ikhwan wal akhwat wal mustami'in wal mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para habaib, para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita hormati dan kita muliakan, dari semua para sahadah, para habaib yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan selalu lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya akan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan diluaskan oleh Allah rizkinya. Mudah-mudahan akan dimudahkan semua urusannya. Mudah-mudahan kita doakan para habaib, insyaallah akan ditambahkan istrinya. Amin. Bagi yang berani, yang tidak berani tidak usah. Yang berani ya. Mudah-mudahan insyaallah yang kita hormati juga para tengku, para ustadz dan para tetua-tetua kita, para sesepuh kita, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita berkumpul, kita duduk di salah satu dayah, yaitu daripada dayah dan Tanwirul Fata di Paloh Bel Rabu. Maklum ya, karena belum belajar bahasa Aceh. Nanti adalah yang ngajarin Habib nanti ya, ngajarin Habib bahasa Aceh, tapi yang ngajarin itu 24 jam gitu. Yang ngajarin itu orangnya 24 jam, jadi enak, cepet bisanya, 2 hari aja langsung bisa dia itu. Kita doakan mudah-mudahan para tengku, para ustadz, para sesepuh, para tua-tua kita, insya Allah Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan luaskan rizkinya, dan insya Allah kalau diwafatkan dalam keadaan husnul, amin ya rabbal amin. Dan kita doakan juga mudah-mudahan para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah di samping kanan kita ada kelas eksekutif. Mereka duduk di kelas eksekutif, ada yang di kelas VIP, alhamdulillah, ada yang di kelas VIP juga, ada yang di kelas ekonomi. Ibu-ibu, bapak-bapak, malam hari ini kita sama-sama memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasahbihi
wasallam. Pada malam hari ini Bu, Bapak, kita memperingati daripada salah satu dari orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul tidak? Pada malam hari ini kita memperingati seseorang yang menjadi penyebab diciptakannya alam semesta ini. Betul? Kalau bukan orang ini, tidaklah Allah akan ciptakan langit dan bumi. Betul? Kalau bukan karena orang ini, Allah tidaklah akan menciptakan surga dan neraka. Betul? Kalau bukan karena orang ini, tidaklah Allah akan ciptakan Adam dan Hawa. Betul? Kalau bukan orang ini, tidaklah Allah ciptakan segala bentuk jenis hewan. Betul? Kalau bukan orang ini, tidaklah Allah ciptakan kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Betul? Orang ini adalah kanjeng Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Siapa orang yang mulai ini, Bu? Yang mulia ini siapa namanya? Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nabi Muhammad yang selalu yang dipuji bukan oleh makhluk. Nabi Muhammad, Pak, yang memujinya bukan makhluk, yang memujinya adalah Allah langsung yang memuji Nabi Muhammad SAW. Kalau presiden yang mujinya makhluk, yang memuji presiden siapa? Makhluk. Ya, yang memuji Soekarno siapa? Makhluk. Ya, yang memuji Soekarno makhluk. Bahkan anaknya busuk pun memujinya, mengalahkan Nabi Muhammad. Ya, ada anak Bung Karno namanya busuk. Dia memuji Soekarno, bahkan mengalahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang itu perkataan busuk. Ya, busuk. Nah, ini subhanallah. Tapi Nabi Muhammad, siapa yang memujinya? Siapa yang memuji Nabi Muhammad? Yang di panggung, Bu, nanti dari atas tuh lu. Hah? Itu tingkat tinggi. Magomnya sudah khawasul khawas. Ya. Nabi Muhammad yang memujinya bukan makhluk, yang memujinya bukan malaikat, yang memujinya bukan Jibril, yang memujinya bukan makhluk, yang memujinya langsung Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah yang memuji Nabi Muhammad yang memiliki akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung. Nabi kita, Nabi. Jelas tidak, Bu, suaranya? Betul. Kalau nggak jelas Habib turun ke sana. Yang paling jelas tuh Habib. Kenapa? Karena speakernya ngarah ke Habib semua dua-duanya. Kanan kiri ngarah ke sini semua. Ibu-ibu, bapak-bapak. Hasan ibnu Sabit memuji Nabi Muhammad. Memuji Nabi Muhammad, membuat syair untuk Nabi Muhammad. Maka ini Hasan bin Sabit, Rasulullah doakan, ya Hasan, engkau punya mulut akan selalu bagus. Engkau punya mulut akan selalu bagus. Mulutmu akan selalu bagus. Subhanallah, subhanallah. Umurnya 80, dia sudah tua, tidak ada satu gigi pun yang rontok. Tidak ada satu gigi pun yang rontok. Itu kalau yang rontok ya sudah, terima aja nasib.
Ibu-ibu, nah ini sering muji Nabi Muhammad ini. Giginya pun tidak ada yang rontok gitu. Iya bu, betul tidak? Sering sholawat, sering sholawat. Yang rajin sholawat, insya Allah mulutnya, matanya, tangannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hasan ibnu Sabit, ini beliau lah dapat doa dari Rasulullah, dibaguskan oleh Allah walaupun dia sampai tua masih dalam keadaan lisan yang bagus, gigi yang bagus, mata yang bagus, karena hasil dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, yang di kelas mana ya? Kelas ini kelas VIP ya. Bu, tahu dengan Anas bin Malik? Anas, bukan Haji Anas. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang Ansor. Nabi Muhammad masuk kota Madinah. Sampai di kota Madinah, ini ibunya Anas ini sudah seorang muslimah. Orang pada berebut, Bu. Nabi Muhammad datang ke Madinah, orang-orang berebut kasih hadiah buat Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ini buatmu, ya Rasulullah ini buatmu, ya Rasulullah ini buatmu. Kayak Habib di Aceh lah, banyak orang berebut kasih hadiah. Nah, tapi nunggu pas pulang. Ini bukan mancing, enggak mancing. Kalau ada enggak apa-apa. Apalagi kalau sekarang ini, apalagi kalau sekarang ini ada yang kasih Habib kipas aja, oh enaknya dulu. Enak bener. Sekarang udah basah nih udah. Nggak usah repot-repot, nggak usah. Ambil aja, ambil aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, Anas bin Malik, ibunya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa ya Rasulullah, mau kasih engkau, aku bukan orang kaya, mau kasih engkau, aku tidak punya apa-apa, ini aku punya ya Rasulullah, anak namanya Anas, ini anakku ya Rasulullah, namanya Anas, ini aku serahkan kepadamu ya Rasulullah, ambillah ya Rasulullah, bawalah ya Rasulullah, jadikanlah dia pembantumu ya Rasulullah, suruh dia apa yang hendak kau suruh dia apa yang hendak kau inginkan, perintahkan dia, aku serahkan sepenuhnya Anas ini untukmu ya Rasulullah. Akhirnya Anas ini menjadi pembantu Rasulullah, dia keluar masuk rumah Rasulullah, disuruh Rasulullah. Ini Anas bin Malik, ibu, bapak, Anas bin Malik ini berkat dia hidup bersama Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak. Didoakan oleh Rasulullah, umurnya panjang, hartanya banyak, anaknya banyak. Ini Anas bin Malik dapat doa dari baginda Rasulullah, dapat doa dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya bu, Pak, akhirnya Anas bin Malik ini beliau memiliki anak berapa lah kira-kira? Bu, kira-kira anak Anas ini berapa? 2000. Anas bin Malik punya anak 125 laki-laki. Laki-laki, anak perempuannya cuma 1. Dalam riwayat cuma 3. Anaknya Anas bin Malik laki-laki 100 lebih. Jangan ditanya berapa istrinya.
Jangan ditanya, orang dulu mah poligami biasa. Orang sekarang aja sewot. Ya Bu, 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 biasa tidak Bu? Tidak. Langsung kena jawab tidak. Tidak. Awas berani-berani. Anas bin Malik, beliau adalah sahabat yang termasuk yang terakhir meninggalnya. Anas bin Malik termasuk sahabat yang terakhir meninggalnya. Dari kota Madinah itu Anas yang terakhir yang meninggal. Dan Anas bin Malik ini Bu, kalau soal harta jangan ditanyakan. Jangan ditanyakan kalau soal harta Anas bin Malik. Kita repot kasih makan anak 1, 2, 3 kita repot. Ini Anas bin Malik kasih makan anak 125, 100 lebih yang dikasih makan, tidak kurang-kurang. Ini kita baru punya anak 2, repotnya bukan main Bu. Ngikutin saran pemerintah, ikut KB saja, keluarga berencana. Ya, kenapa? Gak usah banyak anak, nanti susah pendidikannya payah. Habib sarankan betul, ikutlah saran pemerintah, ikut aja keluarga berencana, cukup 2 saja anak, jangan banyak-banyak. Anak cukup 2 tapi berbanyak adiknya. Anaknya cukup 2 saja tapi adiknya banyak. Banyak-banyak adiknya, jangan cukup 2 saja adiknya. Anak 2, adiknya banyak. Iya. Ini Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan apa? Selama aku ikut Rasulullah, selama aku bersama Rasulullah, aku tidak pernah melihat Rasulullah marah padaku. Tidak pernah. Satu kali pun aku tidak pernah melihat Rasulullah marah. Satu kali pun aku tidak pernah Rasulullah merengut, cemberut kalau aku salah dalam melakukan sesuatu. Tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah marah dengan Anas itu, tidak pernah. Rasulullah cemberut dengan Anas itu, tidak pernah. Walaupun Anas pernah disuruh Rasulullah, lupa. Disuruh Rasulullah untuk beli sesuatu, lupa. Karena Anas bin Malik masih anak-anak. Ketika dia pergi ketemu di suatu tempat anak-anak lagi main, dia ikut main padahal dia lagi disuruh Rasulullah SAW. Rasulullah menunggu, mana Anas? Kok tak pulang-pulang Anas? Dicari oleh Rasulullah, pas didapatkan Anas lagi main. Rasulullah diam-diam dari belakang menutup mata Anas. Menutup mata Anas oleh Rasulullah. Rasulullah nggak marah, malah Rasul tutup. Anas langsung, kenapa? Anas langsung tahu. Ya Rasulullah, maaf ya Rasulullah, aku lupa. Dari mana Anas tahu? Karena tahu parfum dari tangan Rasulullah SAW. Bu, Pak, Rasulullah kalau menggosok kepala anak digosok oleh Rasulullah kepala anak tersebut, itu sampai berbulan-bulan rambut anak tersebut masih dalam keadaan wangi, berkat disentuh oleh tangan yang mulia baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, walaupun habis makan daging, tetap wangi tangan Rasulullah. Ini, tidak ada bau daging itu mengalahi parfumnya Rasulullah. Kita udah beli parfum wangi, mahal. Parfumnya dari Saudi mahal. Ya, Saudi mahal. Habis makan ikan tongkol hilang. Ya, makan ikan tongkol, bau parfum yang kita beli dari mahal, yang harga ratusan ribu, oleh ikan tongkol langsung hilang. Menang bau ikan tongkol. Ini kalau tangan Rasulullah, wanginya tangan Rasulullah, tidaklah ada yang bisa mengalahinya. Akan tetap di rambut, akan tetap di tangan. Kalaupun
sudah berpuluh-puluh hari akan tetap harum tempat yang disentuh oleh Rasulullah. Sahabat bu, sahabat, kalau mau tahu Rasulullah itu pernah duduk sini atau pernah di situ, terus ini sahabat cuma mencirikannya dengan mencium. Wah, ini di sini tadi Rasulullah di sini. Rasulullah tadi duduk di sini. Kenapa? Ini parfumnya masih ada. Parfumnya masih ada. Beda dengan kita. Beda dengan kita. Duduk, pergi kita. Ini bawa ketiak ini sebulan pasti. Ini kita tahu ini. Kenapa? Karena yang baunya asam ini cuma sebulan. Iya. Tapi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berjalan, perjalanan Rasulullah ini, Rasulullah sampai ke depan sana, udah sampai bahkan lebih jauh dari depan situ, bau parfum harumnya Rasulullah masih tercium di sini. Saking wanginya keringat Rasulullah.